Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Mazmur 41 ayat 1 sampai 4 berkata, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudaraku, jika ditanyakan, mengapa sih orang Kristen harus berbuat baik? Apa sih manfaatnya? Pertama-tama yang harus kita ingat adalah bahwa berbuat baik itu merupakan bentuk ekspresi kasih kita kepada Tuhan yang kita tujukan kepada sesama. Karena itu, apabila kita berbuat baik, harus dibarengi dengan motivasi yang benar, karena kita mau mengasihi Allah dan mengasihi sesama, sebagai rasa syukur kita karena kita telah diselamatkan dari dosa-dosa oleh darah Kristus yang mahal. Yang kedua, yang perlu kita ingat adalah bahwa berbuat baik itu manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Manfaat yang pertama sesuai yang dicatat oleh Alkitab yang tadi kita baca, di sana dikatakan Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Dengan kata lain, Tuhan memproteksi orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dalam hidupnya. Karena itulah orang yang senantiasa berbuat baik disebut oleh Alkitab sebagai orang yang berbahagia di bumi. Manfaat yang kedua adalah bahwa Tuhan tak akan membiarkan dia dipermain-mainkan oleh musuhnya. Ini juga berbicara tentang proteksi dan perlindungan Tuhan kepada orang-orang yang berbuat baik, terutama dari orang-orang jahat yang hendak menyakiti dirinya dan hendak melakukan tipu daya serta merugikan dirinya. Manfaat yang ketiga, di sana dikatakan di ayat yang keempat, Tuhan akan membantu dia pada waktu ia mengalami sakit penyakit. Ayat ini ingin mengatakan bahwa kalaupun orang-orang baik itu sakit, Tuhan akan tetap menolong dia. Bahkan kesembuhan akan menjadi miliknya dia. Semua ini ingin menunjukkan betapa Allah sungguh sangat care terhadap orang-orang yang selalu berbuat baik dalam hidupnya. Jadi saudaraku, berbuat baik itu sebenarnya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sebab kita percaya bahwa orang menabur pasti akan menuai. Dalam bahasa yang umum biasanya digunakan istilah karma. Dan jika kita percaya bahwa karma itu ada, maka setiap perbuatan baik akan berpulang kepada si orang itu sendiri. Meski dalam kekristenan istilah karma tidak dikenal, tetapi sesungguhnya pada prinsipnya hampir sama dengan itu. Sebab Alkitab mengatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maka jika kita menabur kebaikan saudaraku, kebaikan pulalah yang akan kita terima. Mungkin kita tidak langsung menuainya saat itu juga. Ada waktu-waktu sesuai dengan kehendak Tuhan di mana perbuatan baik itu diperintahkan untuk kembali menjadi milik kita. Atau kalau kita belum menuainya di masa sekarang, bisa jadi keturunan-keturunan kita
yang akan menuai dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita tanam. Berdasarkan hal itu, saudaraku, mari kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Sesuai yang diperintahkan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu artinya semua perbuatan baik yang kita kerjakan karena kita mengasihi Allah dan sesama akan berpulang kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, mari saya mengajak kita untuk senantiasa melakukan kebajikan demi kebajikan, agar olehnya hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan damai sejahtera, karena Allah matanya tertuju kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang mengasihi Dia dengan tulus, dan Ia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur untuk anugerah-Mu Bapa, untuk karya-Mu dalam hidup kami, dan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan. Oleh sebab itu kami rindu juga untuk membagi hidup kami kepada orang lain. Dan biarlah melaluinya nama-Mu dimuliakan, dan kami boleh melihat kebaikan-kebaikan itu menjadi bagian kami di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu.
hidupku